Yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu diberkati. Oke, Miss, kita ulang sekali lagi ya. Mungkin mereka yang tadinya mau bilang luar biasa, tapi sekarang kita jadi gantian ya untuk hari ini. Oke, ini untuk lebih semangat lagi. Adik-adik yang di rumah kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyampaikan dia dalam semangat. Oke ya. Kita ulang ya. Kalau Miss bilang apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu diberkati. Oke, kita saya ulang ya, Miss. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu diberkati. Oke, adik-adik kami yang di rumah bisa duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Ambil sikap yang teduh, ambil sikap yang memang benar-benar Tuhan mau anak-anak Tuhan itu ingin beribadah dan ingin memuji namanya. Oke, kita akan angkat lagu pujian pertolonganmu begitu aja. Hiduplah hati tenang, hati tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita
Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita lanjut. Kita nyanyi, kita berlakukan Aku Jalan Kebenaran. Semangat ya, karena kita tahu Tuhan ada di mana-mana, baik dalam suka maupun duka, baik dalam senang maupun sedih. Oleh karena itu adik, mari kita angkat lagu pujian Kudaki-daki. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung
kau beribadah kepadanya. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman,
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Belum semua tutup mata, harus semua tutup mata dulu ya. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu sehingga kami beroleh hikmat daripadamu. Tuhan, kini kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ajari kami ya Tuhan, agar kami bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Nah, ada seorang anak yang namanya Benny, di mana Benny masih harus belajar di rumah secara daring atau online dikarenakan adanya COVID-19 ini. Nah, karena belajar secara online, akhirnya Benny diberikan oleh orang tuanya handphone supaya Benny bisa belajar dan mengikuti materi yang akan diberikan teachernya ke grup kelasnya. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata Benny malah memakai handphonenya untuk bermain game seperti PUBG dan nonton YouTube. Benny malas dan tidak mau membuka atau mengikuti materi penjelasan yang sudah dikirim teachernya ke grup. Akhirnya karena Benny malas tadi, tidak mau mengikuti materi, Benny jadi banyak ketinggalan pelajaran dan tidak mengirim tugas kepada teachernya, sehingga nilai Benny menjadi jelek atau menurun. Baik adik-adik, ayo seperti yang di video tadi adalah seperti B yang menceritakan tentang si Benny. Ayo, siapa yang seperti si Benny? Siapa yang mau seperti si Benny? Tidak ada. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus sedih melihat anak-anaknya yang malas-malasan. Sama seperti firman kita pada hari ini yang mengenai tadi, yaitu tentang si Benny. Adik-adik Miss boleh buka firman kita, firmannya dari Amsal 10 ayat 4. Sekali lagi Miss katakan, Amsal 10 ayat 4 dikatakan demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, tangan yang lamban menjadikan miskin artinya seperti si Benny tadi. Tangan yang lamban ini artinya berarti dia apa tadi? Malas belajar, tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya, tidak mengikuti pelajaran dari guru-gurunya. Sekalipun dia mendapatkan gadget atau HP dari orang tuanya, dia tidak mengikuti materi, dia mengabaikannya. Yang hanya dia apa? Dia mengambil kesempatan di saat orang tuanya memberikan handphone kepada dia mengambil kesempatan, dia bermain apa? Nonton YouTube, main Mobile Legends, main PUBG, sehingga apa? Makanya dikatakan tadi tangan yang lamban karena dia malas belajar, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mengikuti materi dari guru-gurunya, sehingga akhirnya dia apa? Miskin pengetahuan. Itulah yang disebut adik-adik, tangan yang lamban mengakibatkan jadi miskin pengetahuan. Nah, katanya di sini tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Nah, tangan yang rajin ini berarti orang yang baik, orang yang pintar, membantu orang tua, apapun yang diberikan guru-gurunya tentang tugas, dia mengikuti, dia bertanggung jawab, dia tidak mengabaikan, saling dengar-dengaran, saling mengasihi. Itulah yang disebut dengan menjadi tangan yang rajin, menjadi kaya. Maksudnya menjadi kaya ini berarti kaya pengetahuan. Iya, bukan kaya karena banyak duit, banyak mobil, banyak rumah, tidak adik-adik, tapi karena dia kaya akan pengetahuan. Seperti itu apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Nah, sama persis dengan nats yang Miss ambil dari Amsal 6 ayat 6. Mungkin adik-adik Miss baca Amsal 6 ayat 6, dikatakan demikian, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, hai pemalas, pergilah ke semut. Berarti kalau bijak itu apa sih adik-adik artinya bijak? Nah,
kita itu tidak cukup hanya pintar, tapi bijak, ya. Bijak itu maksudnya apa? Pintar, cerdas, cermat, teliti, dan hati-hati. Contoh daripada bijak ini adalah yaitu saling dengar-dengaran, mendengarkan apa? Nasihat orang tua, memberikan yang terbaik buat teman-teman kita, mengasihi teman kita, rajin belajar, dan rajin beribadah. Nah, mungkin nih di masa pandemi ini, jadi kita social distancing, jaga jarak. Makanya adik-adik, berarti karena kita seperti si Beni tadi, jangan karena tidak ke sekolah bukan berarti kita berhenti belajar. Jangan karena tidak ke gereja bukan berarti kita tidak beribadah. Sebagai anak Tuhan yang bijak, seperti yang tadi, sebagai anak Tuhan yang bijak, kita harus apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, menjalankan tugas tanggung jawabmu sebagai anak sekolah. Bukan berarti karena di masa pandemi ini kamu mengambil kesempatan sehingga kamu kebanyakan main gadget. Banyak efeknya itu ya adik-adik ya. Banyak efeknya ketika kamu bermain gadget. Seperti yang di ayat ini katanya, hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, berarti kalau kita pergi kepada semut, contohnya kita ibaratkan semut. Siapa pernah melihat sekumpulan semut? Nah, contohnya nih, ada satu butir nasi, ada satu butir nasi. Di satu butir nasi ini, semut itu bersama-sama untuk mengangkat butir nasi itu. Mereka bersama-sama, mereka ibaratnya gotong royong. Siapa pernah melihat semut itu ketika berbaris? Nah, kalau mereka berlawanan arah, mereka mau bersentuhan gitu kan? Nah, mereka tidak sendiri-sendiri. Kalau jumpainya bersentuhan, mereka ada jumpanya lagi yang berlawanan bersentuhan. Itulah dari situ kita ambil adik-adik bahwa kita saling mengasihi, saling menghormati. Disinilah adik-adik di masa anak-anak ini kita harus dipupuk. Maksudnya dipupuk, ya kita harus lebih lagi dalam untuk pengenalan akan Tuhan kepada kita, pengenalan kebaikan Tuhan pada diri kita ya adik-adik ya. Nah, tadi sebagai anak yang bijak harus menjadi apa tadi? Dengar-dengaran kepada orang tua, mematuhi, mendengarkan nasihat orang tua sama tadi. Jadi kalau dari video tadi, animasi tadi, kalau boleh kita jangan seperti si Beni, tapi jadilah kita seperti anak yang pintar, anak yang kaya, yaitu kaya di pengetahuan. Jangan seperti tangan yang lamban ya, itu menjadi miskin. Maksudnya miskin itu tidak punya baju, tidak punya celana, tidak punya sepatu, tidak. Tapi miskin di pengetahuan. Kenapa? Seperti si Beni tadi, ketika dia tidak mengikuti pelajaran, dia hanya fokus main HP, dia menjadi apa? Miskin pengetahuan, yaitu nilainya buruk. Dia ketinggalan materi, sehingga dia apa? Nilainya menurun. Nah, untuk itu adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan firman ini, marilah kita sebagai anak Tuhan yang tidak boleh malas-malasan. Marilah kita menjadi kaya di pengetahuan dan menjadi orang yang bijak. Nah, tema daripada nats ini Miss ambil yaitu anak Tuhan tak boleh malasan. Sekali lagi Miss katakan, anak Tuhan tak boleh malas. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menerapkan, termasuk juga Miss ya. Bukan hanya ada Miss, tapi kita semua. Kita saling mengasihi, saling bergotong royong, sama seperti si semut. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai rasa syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, anak yang sebagai dengar-dengaran, jauhkan kami dari kemalasan, tapi berikanlah kami menjadi kaya pengetahuan sebagai anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Kamu ya Tuhan.
Berikanlah kami hikmat daripadamu, supaya kami boleh mendengarkan nasihat orang tua kami dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan terlebih orang tua kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, berkati dalam setiap tumbuh kembang kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan yang terbaik dan memberikan kebanggaan buat orang tua kami, terlebih orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu supaya tidak terhalang adu berkepahkan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Kita adalah Laskar Kristus yang luar biasa. Apalagi adik-adik kami yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Anak-anak kami yang ada di rumah, kita akan tutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Sekolah minggu yang ada di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.